Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kelas 10 AKL, hari ini kita akan belajar materi keempat akuntansi dasar, yaitu transaksi perusahaan manufaktur. Sebelum kita mulai materi ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini kita mulai dengan definisi dan ciri-ciri perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah suatu industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk siap dijual. Dengan kata lain, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang siap untuk dijual dengan kombinasi antara mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Dan ada 6 ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses pengolahan produk. Tentunya diolah dulu dari mulai bahan mentah, barang setengah jadi, hingga barang jadi yang siap untuk dijual. Kedua, memiliki persediaan fisik. Ada di persediaan fisik ini dilengkapi dengan alat itu dan tempat, misalkan ditaruhnya di gudang perusahaan. Dan di gudang pun dibedakan antara persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi di dalam gudang yang terpisah. Yang ketiga ada biaya produksi. Dan biaya produksi pada perusahaan manufaktur terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, yaitu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja yang menunjang aktivitas perusahaan manufaktur tersebut berlangsung. Keempat, proses produksi tentunya dibantu dengan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan juga bahannya, sehingga menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Dan proses produksi ini dikerjakan di masing-masing bagian. Untuk bagian gudang, bagian produksi, dan bagian barang jadi. Kelima, pemasaran dan penjualan. Tentunya ketika barang sudah selesai diproduksi, maka tugas perusahaan adalah memasarkan produk tersebut hingga laku di pasaran, dan penjualannya pun harus mencakup hal-hal yang bisa membuat perusahaan mendapatkan laba. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Nah, setelah semua produksi selesai, maka di biaya produksi tersebut banyak sekali biaya-biaya yang harus dipertimbangkan perusahaan. Sehingga harga jual yang ditentukan perusahaan tentunya tidak sama pada saat mereka mengolah barang tersebut. Karakteristiknya, nah perusahaan dagang ini tentunya memiliki strategi. Apa strateginya? Yaitu ada produk apa yang kira-kira akan dibuat oleh mereka, price-nya berapa harganya, sehingga konsumen atau si customer dapat mengkonsumsi barang tersebut. Place, di manakah akan tempat memproduksi barang dan di manakah akan menjual barang. Terakhir, promotion, bagaimana cara perusahaan untuk menjual produknya sehingga laku di pasaran. Dan dari semua komponen itu, maka perusahaan memiliki produk yang akan mereka jual dengan mempertimbangkan yang pertama, bagaimanakah proses produksinya. Kombinasi ada antara mesin, peralatan, bahan, dan tenaga kerja. Ini sangat penting dalam proses produksinya. Yang kedua, memiliki 3 jenis persediaan. Apa saja? Persediaan bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Ketiga, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Namanya perusahaan manufaktur, kelihatan mana sih bahan mentah, mana sih barang setengah jadi, dan mana barang jadi yang siap untuk dijual. Keempat, konsumen bisa menilai suatu barang atau produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. Artinya,
Sebelum konsumen mengkonsumsi barang, tentunya sudah bisa menilai barangnya, kualitasnya dari segi harga, dari segi kualitas. Begitupun setelah menggunakan produk tersebut, misalkan air minum, sabun mandi, dan makanan yang sering kita konsumsi. Kelima, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada. Nah, biasanya kalau kita sudah membeli produk tersebut, ada harga, ada kualitas, kita pasti mencari produk tersebut lagi. Untuk itu, maka perusahaan manufaktur ini kegiatannya terus memproduksi barang, tentunya dalam kondisi barang yang baik. Ini adalah buku yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Kedua, jurnal pemakaian bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksinya. Lalu ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan buku besar. Ini nanti akan dibahas kembali atau materi ini akan muncul di kelas selanjutnya. Ini hanya untuk pengenalan saja. Dan selanjutnya ada kartu hadir. Kartu hadir ini adalah kartu yang harus dimiliki perusahaan untuk si pegawainya atau tenaga kerjanya dalam bekerja di perusahaan tersebut. Ada kartu jam kerja. Ini adalah contoh kartu jam kerja di mana si perusahaan memberikan kartu ini untuk si pekerja untuk tahu ada berapa jamkah si pekerja tersebut bekerja dalam 1 bulan atau dalam periode tertentu di perusahaan tersebut. Sehingga dengan kartu hadir dan kartu jam kerja, maka perusahaan dapat membuat daftar gaji dan upah untuk pegawai tersebut. Ini dia materi yang sudah Ibu berikan, semoga bermanfaat, dapat kalian mengerti dan pahami, dan pastikan kalian setelah materi ini ada di YouTube, simak penjelasannya, lalu kalian catat, salin di buku, dan tidak perlu kirim ke email ataupun WhatsApp Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.